Pemirsa, anak usaha PT PP Persisi mengantongi kontrak baru senilai 144 miliar rupiah di Merauke, Papua. Proyek ini menambah total perolehan kontrak PPRE menjadi 3 triliun rupiah hingga pertengahan 2025. PP Presisi atau PPRE resmi menangkan proyek jasa sipil di Merauke, Papua dengan nilai kontrak mencapai 144 miliar rupiah. Lingkup pekerjaan meliputi stripping atau pemindahan tanah permukaan, pembangunan jalan sementara serta sistem drainase. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 14 bulan ke depan dan menjadi salah satu langkah strategis dalam ekspansi infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Direktur Utama PPRE Rizky Dianugra menyebutkan keberhasilan ini sebagai wujud nyata dukungan perusahaan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menegaskan efisiensi, kualitas, dan pengelolaan risiko tetap menjadi prioritas utama, termasuk melalui optimalisasi armada alat berat milik sendiri. Dengan tambahan proyek Merauke ini, total kontrak konsolidasi PPRE hingga akhir Juni 2025 tembus 3 triliun rupiah. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi ekspansi bisnis yang terus dijalankan secara agresif, sekaligus memperkuat daya saing operasional PPRE di sektor jasa konstruksi terintegrasi. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, anak usaha PT PP atau maksud kami PT PP Persero Tbk membukukan perolehan kontrak baru sebesar 9,37 triliun rupiah hingga Juni 2025. Angka ini setara dengan 32,87% dari target pemasaran tahun ini. PT PP Persero Tbk membukukan perolehan kontrak baru sebesar 9,37 triliun rupiah hingga Juni 2025. Sekitar 46,29% nilai kontrak berasal dari proyek BUMN, disusul swasta 31,73% dan pemerintah 21,98%. Rincian proyek menunjukkan gedung menyumbang 25,44%, pelabuhan 24,89%, jalan dan jembatan 22,69%. Proyek tambang dan oil and gas juga signifikan dengan porsi sekitar 10% masing-masing. Meski raihan kontrak tinggi di semester 1, pendapatan kuartal 1 hanya 3,51 triliun rupiah, turun 23,9% year on year, dan laba bersih turun 37,2% menjadi 59 miliar rupiah per akhir Maret 2025. Sebelumnya PT PP mencatat kontrak senilai 6,27 triliun rupiah di kuartal 1. Pada akhir Mei total kontrak mencapai 65 triliun rupiah atau 26,9% dari target tahunan. Proyek pelabuhan berkontribusi terbesar 35% dari Mei dan proyek BUMN mendominasi sumber dana, menunjukkan strategi PT PP jeli dalam mengejar proyek infrastruktur strategis. Meskipun realisasi kontrak kuat, perlambatan pendapatan dan laba menunjukkan kebutuhan fokus pada eksekusi proyek dan manajemen beban kerja agar target akhir tahun tercapai dengan sehat secara finansial. Untuk memenuhi target, PT PP akan mengejar proyek gedung, pelabuhan, jalan, dan mining dengan pendekatan efisiensi, optimalisasi tender, dan penguatan pipeline bisnis ke swasta serta pemerintah daerah. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Medco Energi Internasional atau emiten yang berkode saham Medco mengalokasikan dana sebesar 67,73 juta dolar Amerika atau sekitar 1,08 triliun rupiah untuk mendanai aktivitas eksplorasi pada sejumlah wilayah kerja selama kuartal 2 tahun 2025. Investasi ini dilakukan guna memperkuat cadangan migas melalui eksplorasi lanjutan di beberapa area strategis. PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham MEDC mengalokasikan dana sebesar 67,73 juta dolar Amerika atau sekitar 1,08 triliun rupiah untuk mendanai aktivitas eksplorasi pada sejumlah wilayah kerja selama kuartal 2 2025. Investasi ini dilakukan guna memperkuat cadangan migas melalui eksplorasi lanjutan di beberapa area strategis. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dana eksplorasi tersebut disalurkan kepada 3 entitas anak usaha Medco.
Masing-masing untuk kegiatan di area West Bangkanai sebesar $230.000 Amerika, Sumur Baramundi $12,5 juta Amerika, wilayah kerja koridor senilai $36,65 juta Amerika, serta area Dayung 2B dan Dayung 5B sebesar $18,35 juta Amerika. Di West Bangkanai, PT Medco Energi West Bangkanai Limited saat ini tengah menjalani tahap Integrated Geophysical Survey guna memetakan potensi sumber daya bawah permukaan. Sementara itu PT Medco Energi Beluga melakukan aktivitas pengeboran sumur eksplorasi di wilayah Sumur Baramundi yang telah mencapai kedalaman total 4.314 FTMD pada 1 Juli 2025. Namun hasil pengeboran tidak menunjukkan adanya indikasi hidrokarbon sehingga diputuskan untuk dilakukan proses plug and abandon. Rig akan meninggalkan lokasi pada 10 Juli mendatang. Untuk wilayah kerja koridor yang dikelola oleh Medco A&P Gresik Ltd, kegiatan eksplorasi mencakup akuisisi seismik 3D di area Rebonjaro dan Sumpal, pengeboran sumur delineasi, serta program fracturing di sumur Dayung 2B dan Dayung 5B. Perekaman dan pemrosesan data seismik juga telah diselesaikan sebagai bagian dari persiapan eksplorasi lanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG, di mana IHSG hari ini naik 0,52% ke level 7.084,35. 187 saham mengalami kenaikan dan 390 saham mengalami penurunan dan 223 saham stagnan. Adapun saham-saham mengalami kenaikan atau top gainers antara lain PTRO yang naik 22,26%, Cuan naik 19,27%, Brand naik 19,67%, dan BRPT naik 13,33%. Dari sisi top losers pemirsa, BMRI turun 5,03%, BBCA turun 1,74%, BBRI turun 3,35%, dan BBNI turun 4,07%. Sementara dari pergerakan sektoral atau sektoral movement antara lain ada infrastruktur dan energi yang sama-sama mengalami penaikan di 3,98% dan 3,59%. Keuangan dan konsumsi primer sama-sama mengalami penurunan di 1,7% dan 0,86%.